Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi pertemuan ini kita akan membahas penekanan kembali pemahaman kita tentang manajemen pendidikan. Dan kalau dihubungkan dengan Islam, luar biasa lagi tuh manajemen pendidikan Islam yang diwarnai dengan syariah Islam. Tapi kita membicarakan pendidikan ini dulu secara umum. Apa sebenarnya ruang lingkupnya atau paradigmanya? Paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam. Apa yang kamu pahami tentang pengertian manajemen? Sudah kita pahami kemarin kan? Pengertian manajemen itu adalah usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi kegiatan dalam satu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Jadi di sini ada kata-kata merencanakan. Enggak, kucingmu nggak bisa diambil nggak? Woi, apa tuh cerita kucing, Maya? Kedengaran kemarin. Itu. Iya kali, maaf. Terus ada kata mengorganisir. Mengorganisir itu berarti ada orang yang mengorganisir, ada orang yang diorganisir, kan gitu kan? Merencanakan juga ada apa-apa yang mau dilakukan, siapa yang melakukan apa, kapan dilakukan, di mana dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya, serta untuk apa itu dilakukan. Jadi dari perencanaan saja kita harus memenuhi aspek-aspek paling tidak 5W tambah 1H itu. Nanti akan kita breakdown dalam penjelasan kita berikutnya. Jadi kita tidak bisa tidak sebagai seorang manajer, minimal kamu itu manajer apa? Kalau kita lihat nanti ruang lingkup praktik manajemenmu itu, ruang lingkupnya itu merencanakan di bidang apa minimal kamu. Pertama, memanage diri sendiri itu sudah paling minim, ya. Sudah itu memanage, kalau kamu nanti jadi guru atau dosen, kamu harus memanage kelas atau mengelola kelas. Nah, kamu nanti kalau sebagai kepala sekolah atau ketua MGMP atau ketua kelompok sesama guru, kamu harus bisa juga memanage para guru itu. Kalau kamu nanti jadi kepala sekolah, ya kamu harus memanage tenaga kependidikannya seperti admin, atau usaha, pustakawan, laboratorium yang laborannya. Nah, itu harus kamu yang mengelolanya. Kamu yang mengajak mereka bagaimana membuat perencanaan yang visioner, perencanaan yang realistis, perencanaan yang bisa dijangkau. Begitu juga manajemen di bidang sarana prasarana. Tidak mungkin kamu tiba-tiba mampu kalau tidak belajar. Jadi kita belajar manajemen itu banyak sekali aspek yang harus kita kuasai. Begitu juga manajemen proses pendidikan itu seperti apa, manajemen peserta didik, bagaimana kita mengelola peserta didik itu, dari mulai rekrutmennya dipelajari, biodatanya dipelajari, dasar sekolah sebelumnya di mana juga dipelajari, secara psikologi dia pernah nggak ada yang terganggu, secara fisik pernah dia sakit parah atau tidak. Jadi luar biasa yang kita bahas di dalam manajemen pendidikan ini. Jadi manajemen pendidikan ini adalah mata kuliah penting, dibuktikan dengan jumlah SKS-nya. Berapa SKS ini? 3. Ya 3 kan, 3 itu lebih dari 2 ya Sahira ya.
Kalau mata kuliah pendidikan yang lain-lain itu misalnya pendidikan anti korupsi dulu 2, mata kuliah yang lain juga banyak yang 2. Mengapa ditempatkan manajemen pendidikan ini menjadi satuan kredit semesternya lebih banyak? Karena aspek-aspek yang kita bahas itu kalau 14 kali pertemuan macamnya tidak cukup. Karena mempelajari manajemen pendidikan ini dari mulai S1, S2 sampai S3. Jadi nanti kalau kamu udah belajar sarjana pendidikan di S1 ada pelajaran manajemen pendidikannya. Nanti di S2 ada lagi prodi manajemen pendidikannya. Terus kalau kamu S3 juga ada program studi manajemen pendidikannya. Jadi dia tidak bisa diselesaikan dengan satu semester 3 kredit itu. Kamu harus pelajari sepanjang hayatmu selagi kamu berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Jadi manajemen pendidikan ini luar biasa. Ada nanti dari regulasinya, dari peraturan-peraturan menteri apa aja yang mengatur bagaimana standar pelayanan minimal pendidikan. Itu diatur bagaimana manajemen evaluasinya, bagaimana manajemen pengawasannya, bagaimana manajemen pembiayaan pendidikannya, bagaimana mengendalikan mutunya dan sebagainya. Ini baru dari satu aspek perencanaan saja. Jadi dari perencanaan kita harus betul-betul merencanakan kelas yang ideal, merencanakan pendidik yang ideal, merencanakan tenaga pendidikan yang memenuhi standar dan seterusnya. Jadi tidak sesederhana mengucapkannya manajemen pendidikan gitu kan. Padahal dia sangat banyak aspek yang kita pelajari. Jadi ini pengertian dan ruang lingkupnya. Sampai di sini dulu pengantar, kita tanya komentarnya. Siapa yang bisa menjawab apa saja aspek-aspek yang kita pelajari tadi di manajemen pendidikan? Silakan yang mau menjawab. Kita diskusi. Tidak searah, tidak saya aja yang bicara di dalam forum ini, tapi kamu ikut. Silakan si Pajar mungkin atau Hermawan. Hermawan ini berdiri di depan kelas tapi orangnya nggak nampak di balik layarnya. Nah, coba silakan kita buka layar. Nah, kamu sambil kerja ya Hermawan atau fokus mengikuti kuliah ini? Enggak Pak, fokus ke kuliah. Apalah yang kita bahas tadi? Apalah yang Bapak katakan tadi? Iya, Bapak bertanya tentang aspek-aspek manajemen itu apa aja. Ya udah. Apalah tadi yang kita bahas? Ruang lingkup manajemen pendidikan itu selama 1 semester ke depan ini tentang apa aja yang mau kita diskusikan sehingga nanti bisa kamu ikut menyusun narasinya melalui kemampuan literasi yang kamu miliki. Nah, isu-isu pendidikan itu sudah kalian bahas di Kapita Selekta Pendidikan. Isu apa sekarang yang paling hangat? Kebijakan kementerian kita ya tentang belajar merdeka belajar itu. Nah, itu bagian dari manajemen pendidikan. Kalau nggak tahu kita, bagaimana kita menyusun programnya? Silakan dulu Hermawan, apa yang kira-kira akan kita bahas ke depan ini? 13 pertemuan lagi selain UTS dan ujian semester. Ruang lingkupnya tadi. Ruang lingkup yang tentang pengertian manajemen pendidikan Pak? Atau semua? Iyalah, semua yang kamu tahu lah, silakan aja. Oh, tadi yang saya lihat di PPT-nya bahwasanya manajemen pendidikan itu adalah usaha perencanaan,